Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Fauna memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Wilayah yang dirasakan kurang sesuai akan ditinggalkan, dan mereka akan mencari wilayah yang baru yang dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka. Nah, apakah kalian sadar satu hal? Kenapa penguin hanya tinggal di wilayah beriklim dingin ya? Kenapa tidak tinggal di daerah yang beriklim tropis? Nah, ternyata fauna juga memiliki daerah persebarannya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pola sebaran spesies dapat dijelaskan berdasarkan gabungan faktor-faktor keturunan seperti spesifikasi, kepunahan spesies, pergeseran benua, glasiasi, jalur sungai, permukaan laut, serta ketersediaan sumber daya alam. Pola distribusi atau sebaran makhluk hidup di bumi pertama kali dijelaskan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1800-an. Ia mengemukakan bahwa ada hubungan antara makhluk hidup dengan daerah atau wilayah tertentu di permukaan bumi. Menurutnya, bumi terbagi menjadi 6 wilayah biogeografi. Karena setiap wilayah memiliki jenis tumbuhan dan satwa yang khas serta unik. Pada masing-masing wilayah geografis dibatasi oleh rintangan berupa kondisi alam yang berkaitan dengan proses geologi berupa pemisahan atau penyatuan benua pada masa lampau. Batasan alam tersebut menyebabkan halangan, sehingga sebaran makhluk hidup terbatas pada tempat tertentu. Nah, ini adalah peta persebaran fauna yang terdiri dari 6 zona atau 6 kawasan biogeografi, yang terdiri dari kawasan Australia, kawasan Oriental, kawasan Ethiopia, kawasan Neotropis, kawasan Neoarktik, dan kawasan Palearktik. Yang pertama ada kawasan Australia. Daerah persebarannya meliputi Australia, Papua Nugini, kepulauan di Indonesia Timur, Selandia Baru, dan kepulauan di Samudra Pasifik. Hewan endemiknya contohnya ada kanguru, monotremata, burung kiwi, burung cendrawasih, dan beberapa jenis hewan lain seperti berikut ini. Nah, sebagai informasi, kanguru misalnya, kanguru merupakan hewan yang mempunyai kantung di bagian depan tubuhnya. Nah, kantungnya ini digunakan sebagai tempat tinggal bayi kanguru. Sebelum bayi kanguru lahir, induk kanguru akan membersihkan kantungnya dengan cara dijilat. Setelah bayi kanguru lahir, ia akan masuk ke dalam kantung induknya dan menyusu. Biasanya bayi kanguru tinggal di dalam kantung induknya selama kurang lebih 235 hari. Wow, cukup lama juga ya. Yang kedua, ada kawasan Oriental. Daerah persebarannya meliputi Asia bagian selatan pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Nah, untuk jenis hewan endemiknya, mungkin ini beberapa hewan yang cukup familiar dengan kita ya. Karena kita orang Indonesia tentunya tahu beberapa hewan-hewan ini. Contohnya ada siamang, ada tupai, kelelawar hidung babi, tarsius, kubung. Kemudian selain itu kita juga bisa menemukan hewan seperti harimau, orangutan, gajah, merak, badak, dan lain-lain. Nah, orangutan misalnya, kondisinya sekarang hewan ini sangat dilindungi karena sudah banyak habitat aslinya yang sangat rusak dikarenakan oleh pembalakan liar atau kebakaran hutan.
Yang ketiga, ada kawasan Ethiopia. Untuk daerah persebarannya meliputi Afrika, Pulau Madagaskar, dan pulau-pulau sekitar Afrika. Untuk hewan endemiknya ada African bat, ada aardvark, ada tinrek, ada Cameroon scaly tail atau tupai ekor bersisik. Kemudian ada juga ini salah satu bintang film Madagaskar, ya, ada lemur. Kemudian hewan yang lainnya ada gorila, simpanse, singa, burung onta, kuda nil, jerapah, dan lain-lain. Yang keempat, ada kawasan neotropis. Daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat. Untuk jenis hewannya, yang endemik ada armadillo. Armadillo itu jadi salah satu maskot World Cup tahun 2014 ya. Jadi hewan ini memiliki keunikan bisa melindungi tubuhnya dengan membuat tubuhnya menjadi seperti bola, gitu ya. Kemudian untuk hewan yang lain ada kelelawar vampir, ya, katanya kelelawar ini penghisap darah. Kemudian ada hewan namanya lama. Kemudian ada kukang, ada antelop, dan lain-lain. Yang kelima ada kawasan neoarktik. Yang harus kalian ingat, kalau sudah ada istilah Arktik, berarti itu sudah menunjukkan sebuah wilayah di kutub utara. Berarti secara suhu sudah dingin ya. Nah, untuk daerah persebaran kawasan neoarktik meliputi Amerika Utara dari dataran tinggi Meksiko sampai kawasan kutub utara dan pulau terbesar di bumi yaitu Pulau Greenland. Nah, untuk jenis hewannya ada kambing gunung. Nah, kambing gunung ini salah satu kambing yang jago memanjat tebing-tebing. Kemudian ada karibu, ada berang-berang gunung, kemudian ada salamander pseudotriton, kemudian di wilayah berbioma tundra ada muskox, ya, dan lain-lain. Yang keenam ada kawasan palearktik. Nah, kawasan ini merupakan kawasan persebaran fauna yang paling luas karena mencakup 3 benua. Nah, lengkapnya daerah persebarannya meliputi Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Untuk jenis hewannya ada bison, kemudian ada panda. Nah, panda ini menjadi hewan endemik wilayah Tiongkok. Kemudian ada unta di daerah Saudi Arabia. Kemudian ada lynx, ada rusa kutub, dan ada beruang kutub untuk hewan-hewan yang berada di wilayah berbioma tundra. Nah, sebetulnya selain 6 kawasan persebaran fauna menurut Alfred Russel Wallace, ternyata masih ada satu lagi wilayah di permukaan bumi yang ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam fauna, yaitu fauna Antartika. Fauna Antartika ini terletak di wilayah Kutub Selatan, di mana Kutub Selatan ini merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh wilayah di Kutub Selatan ditutupi lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter. Karenanya, di sana cuacanya dingin, berangin, dan kering. Maka dari itu, untuk jenis fauna yang bisa tinggal di sana sangat-sangat terbatas. Di antaranya ada penguin, kemudian ada anjing laut, dan ada burung fulmar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai persebaran fauna di dunia. Mudah-mudahan kalian jadi tahu ya, ternyata setiap wilayah memiliki keunikan faunanya masing-masing. Nah, sampai sini dulu penjelasan untuk kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.